Juga kondisi saat ini di lokasi yang rawan banjir, apalagi sekarang sering berlangsung hujan ya. Sedang berada di salah satu daerah yang paling terdampak banjir ketika musim hujan seperti itu. Nah, tepatnya yaitu di Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk pendistribusian logistik sendiri berlangsung lancar karena memang 2 hari ini tidak turun hujan yang begitu deras, hanya rintik-rintik saja seperti itu. Namun sebelumnya pihak kepolisian dan juga Forkopimda itu sudah menyiapkan berbagai macam strategi, mulai dari kemudian menyiapkan perahu dan juga polisi menurunkan personil khusus atau petugas khusus yaitu BRIMOB untuk mengantisipasi adanya banjir seperti yang saat ini di Desa Dayakolot Kabupaten Bandung. Memang selain TPS itu dipindahkan, ada juga petugas kepolisian memindahkan atau menyiapkan perahu di lokasi-lokasi yang memang rawan banjir. Namun berdasarkan pantauan kami hingga pagi tadi, beberapa TPS memang di Desa Dayakolot ini ada sebanyak 14 RW di sini, kemudian itu dipindahkan ke daerah-daerah yang tidak terdampak banjir. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini ada 4 TPS tepatnya di sini, terdiri dari 2 RW yaitu RW 5 dan RW 14, di mana di sini ada TPS 12 dan 13, 8 dan 9. Nah, pemindahan surat suara ini pun baru selesai pada pagi hari tadi karena tadi malam hujan itu masih terjadi sehingga dikhawatirkan kotak suara dan juga bilik suara ini terkena hujan sehingga rusak. Maka para petugas berupaya menyimpan atau mengamankan dulu kotak dan juga bilik suara ini ke tempat-tempat yang aman, sehingga pada subuh tadi para petugas baru menyiapkan kotak suara dan juga bilik suara karena hari ini cuaca di Bandung masih terlihat cerah dan semua pihak berharap tentunya hujan tidak turun dulu untuk hari ini sehingga pencoblosan berlangsung lancar di daerah rawan banjir di Kabupaten Bandung. Dapat kami informasikan memang di Kabupaten Bandung ini ada sekitar kurang lebih ada 4 kecamatan yang memang rawan banjir, diantaranya Dayakolot, Bojong Soang, Balai Endah, Rancaekek, dan juga beberapa kecamatan yang lainnya. Iqbal. Baik Saifal, kita berharap semoga mestakung ya, cuaca mendukung nanti sampai pencoblosan selesai dilakukan di sana. Kita beralih ke Kabupaten 50 Kota. Ada rekan Fraser di sana. Fraser, ada berapa titik longsor dan juga banjir yang ada di Kabupaten 50 Kota yang bisa berdampak terhadap pemilihan kepala daerah, Fraser? Ya, Iqbal, di Kabupaten 50 Kota ini sendiri ada 13 kecamatan dan dari 13 kecamatan ini merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana. Nah, selama untuk proses pilkada ini ada 5 kecamatan yang terdampak terhadap bencana, seperti di Kecamatan Kapur 9, ini ada 2 jorong, yakni Jorong Galugur dan Gorong Sungai Nyanyang, yang terdampak dengan bencana. Selanjutnya ada di Kecamatan Gugua, ini tepatnya tempat saya berada ini adalah di Kecamatan Akabiluru, dan terakhir adalah di Kecamatan Suliki. Nah, ini ada 5 kecamatan yang rawan terhadap bencana. Proses terhadap banjir bandang kemarin ini di Kecamatan Akabiluru ini di TPS 52 tempat saya berdiri ini ada sekitar 500 pemilih. 94-nya adalah berada di seberang sungai. Nah, ini jorong tempat saya berdiri ini adalah jorong Ambacang Kunyi. Dari jorong ini ada 516 pemilih dan kondisi jorong ini dibelah oleh sebuah sungai Batang Lampasi, sungai Batang Lampasi, dan dari seberang sungai itu terdapat sekitar 63 kakak atau 94 pemilih. Nah, akibat bencana kemarin yang terjadi pada Kamis malam, ini jembatan yang menghubungkan antara 2 lokasi ini terputus total, sehingga akses pemilih untuk datang ke TPS ini akan sangat terganggu. Nah, satu-satunya jalan yang harus mereka tempuh adalah dengan berjalan kaki menyeberang sungai, yang tentu saja cukup berbahaya bagi pemilih untuk menyeberangi sungai ini sendiri. Dan syukurlah alhamdulillah malam tadi tidak terjadi hujan sehingga debit air sungai ini tidak begitu deras dan warga bisa sedikit aman untuk berkunjung ke TPS ini.
Iqbal. Fraser, jadi dengan kondisi seperti itu, bagaimana kemarin pendistribusian logistik pemilihan kepala daerah? Apa saja kendala yang ditemui di lapangan? Ya, karena bencana alam yang terjadi seperti di Sungai Nyanyang, ini ada 8 titik longsor yang terjadi, sehingga untuk pendistribusian logistik ini tim harus berjalan kaki selama 5 jam dari Kota Lamo menuju ke Sungai Nyanyang yang jorong yang terisolir. Nah, kita lihat sendiri bahwa mereka harus menempuh hutan belantara dan menyeberangi sungai untuk bisa membawa logistik yang mereka menjadi tanggung jawab mereka. Nah, logistik itu dibawa dengan jalan kaki selama 5 jam. Dan mereka pun harus menempuh hujan, untunglah logistiknya juga cukup selamat dengan dibalut oleh plastik. Nah, karena titik longsor yang banyak ini tidak bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun apalagi roda 4. Nah, selain di Sungai Nyanyang ini, di daerah Akabiluru dan di Kecamatan Gugu untuk pendistribusian logistik cukup aman karena masih ada jalan alternatif lain yang masih bisa dilewati oleh kendaraan. Nah, jadi hanya di dua jorong yang sangat terisolir, yakni di Sungai Nyanyang dan di Gelugur yang benar-benar butuh perjuangan yang sangat ekstra hati-hati dan tantangan maut bagi penyelenggara untuk mendistribusikan logistik ini. Iqbal. Perjuangan yang luar biasa ya untuk berkontribusi dalam pesta demokrasi kali ini. Fraser, terima kasih dari Kabupaten 50 Kota, dan sebelumnya ada Saifal dari Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, kami akan kembali lagi dengan perbincangan dan juga laporan dari berbagai titik di Indonesia. Tetaplah bersama kami di Live Event Indonesia Memilih 2024 Metro TV.